Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali ya. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan beberapa latihan dan juga sudah menyelesaikan ulangan akhir bab. Alhamdulillah, bagi anak-anak yang sudah mengumpul dan yang belum mengumpul, Bapak tunggu secepatnya ya, diberi kesempatan. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan santai istilahnya itu refreshing ya. Refreshingnya itu ada sedikit tayangan mengenai materi yang sudah disampaikan, yaitu mengenai tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, insya Allah melalui tayangan ini bisa pian ambil nanti hikmahnya dan kesimpulannya, kemudian silahkan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu di buku catatan SK-nya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang satu ini bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdu Manaf. Lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi, 6 tahun setelah tahun gajah. Artinya, Utsman lebih muda 6 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Utsman dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesolehannya hingga dikagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka saat Abu Bakar Siddiq berdakwah menyeru kepada Islam, Utsman bin Affan dengan mudah menerima seruan dakwah ini. Sifatnya yang pemalu dan perasa, ditambah dengan kesolehan yang istimewa, membuat Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya, Ruqayyah, dan kemudian dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain, Ummu Kulsum, setelah Ruqayyah wafat. Itu sebabnya Utsman mendapat gelar sebagai Zu Nurain atau sang pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Inilah orang terkaya, sekaligus inilah orang yang paling dermawan. Utsman bin Affan umpamanya ketika muslimin di kota Madinah mengalami kesulitan-kesulitan. Ada yang paling vital adalah air. Di Madinah dulu ada satu sumur yang disebut dengan sumur rumah namanya, Bi'r Rumah, sumur rumah. Sumur rumah itu adalah sumur yang airnya layak untuk dikonsumsi, sehingga muslimin mengambil dari sumur itu. Tetapi muslimin untuk mengambilnya harus membayar. Sumur itu milik seorang Yahudi. Kemudian muslimin mulai mengeluh karena setiap ambil air membayar. Dan ini subhanallah, sebenarnya zaman ini pun sama. Hitunglah negeri-negeri yang banyak air tapi air juga sangat mahal harganya. Diperlukan Utsman yang menggratiskan sumur untuk masyarakatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Yahudi itu, kemudian menawar harga sumur itu. Kemudian tawar-menawar sampailah pada angka 20.000 dirham. 20.000 dirham. Kalau hari ini kurang lebih 1 dirham itu kalau dirupiahkan sekitar kurang lebih 30.000 rupiah atau 40.000 rupiah. Ya tinggal dikalikan kali 20.000 dirham. Harga sumur. Begitu dibeli oleh Utsman, kemudian Utsman umumkan di Masjid Nabawi pada seluruh muslimin bahwa sumur rumah sudah saya beli dan saya hibahkan, saya infakkan untuk seluruh muslimin. Siapapun muslimin silahkan mengambil air dengan gratis, kecuali keluarga Utsman. Keluarga Utsman tidak boleh mengambil dari sumur itu. Mengapa? Karena Utsman punya sumur sendiri, orang kaya. Ini kedermawanan yang luar biasa, sampai Rasul menjawab dengan jawaban
Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang memberikan sumur rumah, falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Allahumma asma' washhad, Allahumma asma' washhad, Allahumma asma' washhad, Allahumma inni ja'altu ma fi raqabati min dhalika fi raqabati Uthman. Ketegangan di rumah Abdurrahman bin Auf mulai mencair setelah 3 hari berturut-turut secara maraton 6 sahabat yang ditunjuk Umar merundingkan pengganti Khalifah Umar. جعلت أمري إلى علي بن أبي طالب. وأنت يا طلحة؟ أنا أجعل أمري إلى عثمان بن عفان. يا عثمان، هل أنت مبايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ اللهم نعم. اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. أيها الناس، تعالوا فبايعوا أميركم عثمان بن عفان. Seluruh tim sepakat, Utsman bin Affan adalah satu-satunya yang paling pantas memimpin kaum muslimin. Menjabat khalifah di usia 70 tahun, semangat Utsman tak pernah padam. Setelah berhasil memadamkan pembelotan yang dilakukan sebagian negeri-negeri muslimin di luar Jazirah Arab, Utsman meneruskan kebijakan Umar bin Khattab menaklukkan negeri-negeri di luar Jazirah Arab. Tunisia di Afrika Utara ditaklukkan dalam sebuah perang besar melawan Romawi. Pasukan Utsman terus bergerak hingga menyeberangi lautan dan berhasil menguasai Siprus dan Asia Kecil. Selama 6 tahun pertama memerintah, Utsman bin Affan berhasil mengislamkan kawasan Afrika Utara, Armenia, dan Taberistan hingga melampaui Sungai Jihun, negeri Balkh, Hara, Kabul Afghanistan, dan Turkistan di Asia. 12 tahun memimpin. Di periode yang pertama, 6 tahun yang pertama, disebut sebagai tahun kemakmuran yang sangat luar biasa. Bahkan saat itu ketika masyarakat ditanya, mereka lebih nyaman hidup di masa Utsman atau di masa Umar yang luar biasa itu, mereka menyatakan lebih nyaman hidup di masa Utsman. Umar luar biasa, tetapi Utsman melanjutkan kenyamanan, keteraturan negara, perundangan yang telah jadi dan seterusnya itu, kemudian tinggal memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Maka masyarakat tentu lebih merasakan bahwa kemakmuran di sana, walaupun semua berjuang. Tentu Umar adalah perjuangan yang luar biasa, Utsman pun demikian. Maka kemudian 6 tahun pertama adalah 6 tahun puncak kemakmuran masyarakat di bawah Khulafaur Rasyidin. Saat pasukan muslimin menaklukkan Azerbaijan, terjadilah peristiwa penting yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Pasukan muslimin yang berasal dari wilayah berbeda saling hujat karena berbeda pendapat dalam bacaan Al-Quran. Man kana yaqra'u qira'ata Abi Musa falyati az-zawiyah allati 'inda abwab al-Kinda wa man kana yaqra'u qira'ata Abdullah ibn Mas'ud falyati hadhihi az-zawiyah allati 'inda dar Abdullah wa atimmu al-hajj wal 'umrata lil bayt wa atimmu al-hajj wal 'umrata lillah. استهدوا بالله واقرأوا قراءتنا فقراءتنا أفضل بل قراءتنا أفضل قراءة أبي موسى أفضل بل قراءة ابن مسعود أفضل. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pengumpulan Al-Quran dalam satu bacaan, yaitu bacaan Quraisy. Dahulu Quran memiliki beberapa model membaca, bukan cara membaca, tetapi ada kalimat-kalimat yang berbeda dari satu qiraah ke qiraah yang lain. Semuanya adalah dari wahyu, bukan ijtihad sahabat. Tapi kemudian dikarenakan ilmu yang kurang, keterbatasan ilmu di wilayah-wilayah taklukan muslimin tersebut, maka kemudian ada perbedaan pendapat karena perbedaan membaca Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu saat mengepung wilayah Azerbaijan, dan kemudian Hudzaifah mengatakan, adrikil qaum, wahai Utsman, segera
perhatikan, urus umat ini qabla an yakhtalif ikhtilaf ahli kitab, sebelum mereka berbeda pendapat seperti berbeda pendapatnya ahli kitab terhadap kitab mereka. Disampaikanlah bahwa hanya karena perbedaan cara membaca dan memang ilmu yang tidak sampai, maka kemudian terjadi perbedaan pendapat yang sangat serius, hampir bertikai. Maka kemudian Utsman mengumpulkan dalam satu mushaf, mushaf dengan lisan-lisan Quraisy, karena Rasulullah SAW adalah orang dari Quraisy. Maka dikumpulkanlah dalam satu mushaf yang kita kenal sekarang menjadi mushaf Utsmani. Setelah terkumpul, Al-Quran dikirimkan ke wilayah-wilayah Islam. Al-Quran inilah yang menjadi standar bacaan kaum muslimin di dunia hingga sekarang. Itulah mengapa Al-Quran yang kini menjadi pegangan kaum muslimin di dunia saat ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Pada paruh kedua kepemimpinan Utsman bin Affan, api fitnah mulai muncul. Fitnah yang disebar oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba menjalar ke semua wilayah dan menggugat berbagai kebijakan Utsman bin Affan. Para penebar fitnah berlindung di balik otoritas suku-suku negeri taklukan. Fitnah yang terus berkobar berujung pada tuntutan agar Utsman meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Namun Utsman tak ingin memadamkan fitnah dengan kekerasan, sekalipun para sahabat mulia lain menganjurkan agar aksi mereka segera dihentikan. Bukan Utsman membiarkan sesungguhnya, Utsman punya keputusan mengapa dia tidak melakukan perlawanan. Sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, para sahabat saat itu menawarkan kepada Utsman agar mereka diusir dengan menggunakan kekuatan militer yang ada di Madinah. Dan sangat mudah, 600 orang, hanya 600 orang di hadapan pasukan para sahabat yang terbiasa berhadapan dengan berbagai macam tentara kuat dunia. Tetapi Utsman mengatakan bahwa aku tidak mau terjadi pertumpahan darah di kota Rasulullah SAW. Begitu menjaganya dia terhadap kota suci itu. Ini adalah jiwa orang yang beriman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan hati. Pada hari Kamis, tahun 35 Hijriah, Utsman dibunuh oleh para penebar fitnah setelah mereka mengepung rumahnya selama 40 hari. Saat Utsman sedang membaca Al-Quran, saat itu yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Kemudian saat Utsman sedang berpuasa, dan sebelumnya Utsman bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Utsman, berbukalah bersama kami di sini. Maka ternyata benar, menjelang maghrib, menjelang waktu berbuka, Utsman radhiyallahu anhu mengakhiri kehidupannya di dunia ini dan benar berbuka bersama Rasulullah SAW di surga Allah SWT. Benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Namun di akhir hayatnya, ia harus menghadapi fitnah besar yang sekaligus menjadi penyebab wafatnya. Utsman bukan orang yang hebat di dunia peperangan, di dunia jihad. Jihad sebagai puncak ajaran Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jihad dzurwah sinamil Islam, puncak ajaran Islam. Utsman tidak bisa masuk ke wilayah itu, karena itu bukan keahlian, bukan karakter Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga bukan tipe orang yang punya kemampuan lisan yang sebaik Abu Bakar As-Siddiq, sehingga saat dia menyampaikan sesuatu kemudian bisa menarik orang mendapatkan hidayah luar biasa. Tetapi Utsman adalah orang yang punya amal unggulan yang sulit untuk ditandingi oleh orang lain, yaitu amal harta. Itulah yang dia miliki dan itulah yang benar-benar dia persembahkan untuk Allah dan Rasulnya, fi sabilillah. Dia melakukan amal unggulan sampai sulit untuk ditiru orang lain. Itu ciri amal unggulan. Milikilah sebuah amal unggulan, mungkin bila memilih satu atau dua atau seterusnya, dan lakukan hingga sulit orang lain untuk bisa meniru amal unggulan kita itu. Maka itu menjadi pelajaran mahal yang diberikan Utsman kepada kita semuanya. Dengan amal unggulan berupa amal harta Utsman, maka berkali-kali Utsman mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu pula yang harus kita pilih dalam hidup kita. Selain amal wajib, ada amal sunnah yang menjadi amal unggulan kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang memberikan pelajaran pada kita berupa kelembutan jiwa, kelembutan hati. Selalu kelembutan hati, mudah memaafkan, yang kemudian keluar berupa lisan yang selalu baik. Maka itu bisa dirasakan oleh orang lain selalu menjadi sesuatu yang lebih istimewa daripada sesuatu yang keras sifatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan itu, bahwa tidaklah sesuatu dimasuki kelembutan kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah sesuatu dimasuki oleh kekerasan kecuali pasti akan merusaknya. Maka masyarakat yang dipimpin oleh Utsman dan semua masyarakat bisa merasakan kelembutan hatinya, kedermawanannya, maafnya, dan seterusnya. Mereka ketika memilih, mereka memilih Utsman. Kenapa? Karena ini adalah kelembutan hati, dan selalu orang lebih suka bersama orang-orang yang memiliki jiwa yang lembut. Milikilah jiwa yang lembut, hati yang lapang, jiwa yang mudah memaafkan. Dengan itu maka kemudian kita akan menjadi orang yang menjadi magnet bagi banyak orang. Selama 12 tahun memimpin kaum muslimin, Utsman telah mengukir sejarahnya sendiri. Dialah khalifah pertama yang mendirikan armada laut dalam Islam, pengumpul Al-Quran yang menjadi bacaan kaum muslimin hingga kini. Memerintahkan azan 2 kali dalam sholat Jumat untuk memberi kelonggaran muslimin. Dan banyak lagi jasanya yang hingga kini masih dirasakan kaum muslimin. Rahimahullah Utsman bin Affan.